Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqah wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi yut'imuni wa yasqi fa idza maridtu fa huwa yashfi. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya diberi amanah oleh Ustaz Nanang. Semoga kesempatan ini bisa memberikan sedikit manfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah, hidup ini ada malam, ada siang, ada panas, ada hujan, ada basah, ada kering, ada teduh, ada ribut. Allah ciptakan itu semua penuh dengan keseimbangan. Begitu juga keseimbangan di dalam tubuh manusia. Keseimbangan dalam tubuh manusia. Terkadang kita lebih fokus kepada pengobatannya, tapi kita lupa dengan rohaninya. Kita lebih fokus dengan caranya, tapi kita lupa dengan sebabnya. Saya ulangi, terkadang kita lebih fokus kepada pengobatannya, tapi kita lupa dengan rohaninya. Kita lebih fokus kepada caranya, tapi kita lupa dengan sebabnya. Bisa dipahami nggak? Jadi kenapa demikian? Misalnya tadi ayat saya baca, huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila saya sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Korelasi ayat ini Allah menyebutkan makan dan minum sebelum menyebutkan sakit. Saya ulangi, korelasi ayat ini Allah menyebutkan makan dan minum sebelum menyebutkan sakit. Artinya apa? Kita sakit atau apa yang kita rasakan dari ketidakseimbangan tubuh itu tidak lepas daripada makan dan minum. Bisa dipahami apa enggak? Nah, tidak terlepas daripada makan dan minum. Atau di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan gini, falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Artinya kalau kita merasa sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kita, terjadi tidak seimbangnya tubuh di dalam tubuh kita, maka yang kita perhatikan apa? Perhatikan apa? Makanan. Makanan di mana? Dapur. Ini tadi saya makan apa ya? Oh, tadi istri saya makan masak ini. Tadi apa campurannya sih? Oh, campurannya ini. Oh, pantasan saya makan itu kok badan saya rasanya aneh pokoknya.
berarti ada yang masalah di mana makan. Dia selalu seperti itu sebenarnya. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa usuluna sab'atu asya, pondasi kita itu ada 7. Di antaranya atamassaku bi kitabillah wal ittida'u bi sunnati Rasulillah wa aklul halal. Nah, ini yang penting ini. Itu di antaranya. Jadi pondasi kita, pegangan kita itu ada 7. Tapi kita fokus di poin yang ketiga, aklul halal, makan sesuatu yang halal. Nah, ini berkaitan dengan ruhiyah. Karena ketika ruhiyah kita bangun dengan sesuatu yang halal, pasti akan membuahkan hasil dan efek yang baik buat tubuh. Tapi ketika kita bangun dengan sesuatu yang haram, minimal syubhat, maka akan menghasilkan efek buat tubuh sangat jelek. Bisa dipahami apa enggak? Nah, jadi poinnya kita adalah makan sesuatu yang halal, maka akan menghasilkan tubuh yang kuat. Makan sesuatu yang haram atau syubhat akan menghasilkan tubuh yang lemah. Nah, dari poin ini kita bisa menyadari bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu yang perlu kita cek pertama itu adalah pola makannya. Ini saya makan ini apa? Makan daging kah? Dagingnya apa? Sapi kah? Kambing kah? Ayam kah? Dan lain sebagainya. Kalau yang kita dapati sapi, mungkin secara sembelihan hari ini insya Allah tidak ada yang diragukan, karena rata-rata sapi itu berbaring dulu, kemudian disembelih sampai putus 2 uratnya ini. Sementara kalau kita makan ayam, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke pasar, rata-rata ayam itu tidak disembelih, Pak, cuman hanya dikasih goresan. Kemudian di sampingnya itu biasanya ada karung, cuman dikasih goresan gini, terus dimasukkan ke dalam karung, numpuk-numpuk di dalam sana. Pertanyaannya, dia mati karena sembelih atau dia mati karena tumpukannya? Bisa jadi dua-dua. Sekarang kalau dia mati karena tumpukannya, apa hukumnya? Kalau mati dalam keadaan sembelih, insya Allah terlepas kan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan mati karena tumpukan tersiksa di dalam karung, maka itu yang menyebabkan kita ini tiap hari bermasalah. Salah satunya efeknya dari situ, sembelihan yang tidak jelas. Antum kan rata-rata beli ayam kan dari mana? Pasar, ya kan? Nah, itulah mengapa Allah menyebutkan falyanzuril insan ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Kenapa? Beliau. Semoga beliau, masya Allah. Nah, tapi pada umumnya begitu. Saya kalau masuk pasar itu, kalau saya ingin beli ayam, itu saya sembelih sendiri, Pak. Saya sembelih sendiri, baru saya suruh dikulitin sama ininya, sama yang, karena rata-rata begitu. Saya lihat itu ngeri ternyata, masya Allah. Lah, penyebab ayam itu, hewan yang kita sembelih itu, kan fungsinya itu cuma satu sebenarnya, membuang segala kemungkinan besar efek yang buruk kepada manusia lewat darah. Makanya darah itu harus ngalir. Kalau darah nggak ngalir, itu efek ke tubuh manusia itu sangat besar. Asam uratnya, kolesterolnya, diabetesnya, macam-macam sudah naik, bahkan sampai tingkat ke kanker. Nah, kembali lagi, huwallazi yut'imuni wa yasqin fa idza maritu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku jika
aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Artinya makan dan minum ini menjadi tolak ukur kita. Jadi kita itu lebih hari ini kita lebih mementingkan ketika kita sakit, yang kita cari solusi apa? Obat, ya kan? Padahal kita tidak pernah mengecek, ini saya nih masalahnya apa sih? Kemarin saya makannya apa sih? Kemarin saya minumnya apa sih? Kan begitu kan? Semestinya sebelum kita melangkah ke obat itu alternatif terakhir. Yang kita perhatikan itu makan dan minumnya. Kalau makan dan minumnya sudah steril, selesai sudah masalahnya. Selesai sudah masalah. Nah, makan dan minum ini nanti diturunkan, dia halalkah atau dia syubhat. Sampai pola itu kita bangun dengan cara pola seperti itu akan menghasilkan tubuh yang kuat, akan menghasilkan tubuh yang sehat. Yang lebih penting lagi, ibadah kita pasti tidak akan pernah terganggu. Kenapa? Orang berdiri di depan sini menghadap Allah dengan makanan yang halal, itu berbeda dengan dia berdiri dengan hasil makanan yang syubhat atau haram. Dia berdiri dengan serius atau dia berdiri dengan kemunafikan. Nah, serius biasanya dari hasil yang halal. Itu sampai ke titik situ. Jadi kesehatan itu sebenarnya yang diperhatikan pertama ruhaninya, keimanannya. Kemudian yang kedua baru makan dan minumnya. Para sahabat itu, kalau kami diajarkan oleh Ustadz Budi Asyari tentang bagaimana kekuatan yang dihasilkan oleh para sahabat yang mulia waktu itu, mereka bukan makan banyak seperti kita makan. Mereka makan sedikit. Bahkan yang paling tidak ya kurma, kemudian roti gandum yang di ini terus diinikan dengan kurma terus makan, cuman sebatas begitu. Yang paling banter-banternya ya daging kambing, unta dan lain sebagainya. Yang jelasnya mereka makan tidak seperti kita makan, tapi hasil yang dimunculkan kepada tubuh mereka itu berbeda jauh dengan hasil yang munculkan oleh tubuh kita. Hasil yang dimunculkan oleh mereka kepada tubuh mereka itu jauh lebih dahsyat ketimbang hasil yang hari ini muncul di tubuh kita. Boleh jadi faktornya adalah makanan yang tidak jelas, minimal syubhat. Nah, itu yang harus kita cek. Jadi jangan langsung melihat, apa dok, saya itu udah sakit lama, saya sudah berobat kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya. Jangan langsung begitu. Itu sekian, itu urutan yang sekian. Tapi yang perhatikan, ini saya sudah makan halal atau belum? Ini saya sudah makan yang thayyib atau belum? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sampai pada titik ketika kita sudah makan sesuatu yang halal, maka hasil pun akan mendatangkan sesuatu yang sangat baik. Sampai-sampai solusi yang kita ambil itu semuanya dari kebaikan. Jadi mulai dari tanaman-tanaman yang baik dengan kualitas yang baik dan seterusnya. Itu karena kita berawal menjaga makanan dari sesuatu yang haram. Karena kalau haram, dia tidak akan pernah mungkin mau mengambil sesuatu yang manfaat yang baik-baik. Dia pasti akan mencampur sesuatu dengan yang tidak baik. Orang bisnis kan begitu. Bagaimana caranya saya bisa dapat uang? Yang penting saya dapat uang, saya tidak peduli apa yang saya masukkan ke dalam. Itu kenapa? Karena latar belakang makanan yang dia makan itu adalah sesuatu yang haram, sehingga ketakutan di dalam hati itu tidak muncul pada saat itu. Seakan-akan dia melupakan kehadiran Allah.
Tapi kalau dia makan, dia menjaga makanan dari sesuatu yang halal, pasti dia akan merasa kehadiran Allah selalu hadir. Jadi dia melakukan sesuatu itu selalu terjaga. Ketika ada yang salah, dia sendiri secara nurani akan menolaknya. Nah, itu yang semestinya kita lakukan. Jangan berpikir tentang obat dulu, berpikirlah tentang apa yang kita makan dan kita minum. Karena hasil yang kita makan dan kita minum itu akan berefek positif atau negatif kepada tubuh kita. Sampai pada titik dia mencari solusi pun dari sesuatu yang baik, entah itu dari Al-Quran maupun tidak. Itu poin pertama. Poin kedua, manusia itu diciptakan dari tanah, gitu ya. Poin kedua, manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau manusia diciptakan dari tanah, maka apapun yang terjadi kepada diri manusia yang kita perhatikan adalah tanah. Saya ulangi, manusia diciptakan dari tanah, maka apapun yang terjadi kepada tubuh manusia, maka yang diperhatikan adalah tanah. Coba, tanah itu kalau dia kekurangan air, katakanlah begitu, apa yang terjadi dengan tanah itu? Kekurangan air, apa yang terjadi dengan tanah? Akan rusak, keras, pecah, gitu kan? Bahkan tidak ada rumput yang tumbuh. Kekurangan air akan menghasilkan tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang pecah, tanah yang keras, bahkan tidak ada rumput yang tumbuh. Maka apa yang kita lakukan untuk mengembalikan fungsi tanah itu? Disiram dengan air yang banyak. Artinya poin kedua, urusan kita sakit atau sehat itu unsurnya adalah air. Kalau kita rasakan badan kita sesuatu yang agak aneh, coba diperbanyak minum. Perbanyak minum. Nanti merasakan sesuatu yang akan berbeda. Badannya seger, bangunnya tidak kesulitan, ibadahnya enggak ngantuan dan lain sebagainya. Bisa dipahami nih? Nah, jadi itu poin kedua. Bahkan sampai titik air ini, orang yang sudah menikah tapi lama tidak memiliki anak, itu cuma poinnya di air. Membayangkan ya, poinnya di air. Misalnya, mohon maaf ini, saya ambil dari Al-Quran. Kita keluarkan Al-Quran. Misalnya gini, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah menyebutkan istighfar, kemudian Allah menyebutkan hujan, kemudian Allah menyebutkan banyak harta dan banyak turun, anak turun. Kalau banyak harta, kita istighfar, air hujan turun, banyak harta, logikanya nyambung. Kita tinggal cangkul tanah, kemudian kita nanam sesuatu di tanah yang sudah kita rekahkan itu tadi, tanam, turun hujan, akan menghasilkan tanaman yang sehat tumbuh, kemudian akan menghasilkan buah yang banyak, kemudian kita panen bisa menjadi harta. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya dengan banyak anak? Apa hubungannya dengan banyak anak? Ternyata di poin ini kita kadang keliru. Kelirunya di mana? Ini berbicaranya iman. Yang tadi saya bilang itu, kita lebih mementingkan daripada pengobatannya, tidak mementingkan daripada rohaninya. Padahal ini kaitannya dengan iman. Allah menyebutkan misalnya dalam ayat yang lain, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Kami menurunkan air dari langit, air yang berkah. Wa nunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum
wa yutsabbita bihil aqdam. Kami menurunkan air dari langit, wa nunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Kalau para ulama menyebutkan tohir di situ itu berhubungan dengan penyakit fisik. Penyakit fisik. Mau sakit apa saja itu dengan air. Ini dalam hal ini adalah air hujan. Itu sudah cukup mengobati semua keluhan kita. Air hujan. Tinggal pertanyaannya, antum yakin atau tidak? Kalau antum nggak yakin, ya tidak akan berbuah banyak, tidak akan mendatangkan hasil dan manfaat buat antum. Tapi kalau antum yakin, masya Allah, orang yang Allah lanjutkan, wa yudhiba ankum rijza syaitan, orang yang bermasalah dengan jin, kerasukan, disihir dan macam-macamnya, antum suruh mandi air hujan itu sudah cukup untuk menghajar jin yang ada dalam tubuhnya. Antum mungkin belum praktek. Coba nanti kalau ada yang kerasukan, antum suruh mandi hujan itu sambil beristighfar, antum akan merasakan bagaimana dahsyatnya hujan itu ketika kena tubuhnya si yang sakit itu. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan akan mengusir setan yang ada di dalam tubuhmu. Waliyarbita ala qulubikum, dan akan menguatkan hati, melembutkan hati. Wa yutsabbita bihil aqdam, akan menguatkan tumpuan. Karena kita laki-laki, ini berbicara tumpuan ini adalah berbicara panglima, berbicara qawamah, berbicara kepemimpinan. Makanya Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menyebutkan rijal, rojulun, dia disandarkan dengan rijlun. Rijlun artinya kaki, rojulun artinya laki-laki. Dengan komponen huruf yang sama, disandingkan laki-laki dengan kaki, ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Karena laki-laki sendiri akan memikul banyak beban, beban istrinya, beban anaknya, beban keluarganya. Ibarat itu adalah beban, maka kita letakkan beban itu di atas pundak kita, maka yang dibutuhkan oleh kita apa? Tumpuan kaki. Itulah mengapa laki-laki disandingkan dengan kaki. Nah, wa yutsabbita bil aqdam, itu belum berbicara perang loh, belum berbicara yang lain. Ini hubungannya dengan kekuatan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ternyata air hujan itu sudah cukup mengobati semua permasalahan biidznillah. Nah, itu poin ketiga. Jadi poin kita itu adalah kita menata, yang pertama adalah ruhiyahnya. Ruhiyah ini dia tidak terlepas dari keikhlasannya. Ruhiyah ini tidak boleh terlepas dari unsur keikhlasannya. Belum lagi nanti tawakalnya, belum lagi sabarnya. Karena keikhlasan, tawakal, sabar ini adalah komponen yang untuk membangun ruhiyah. Antum ibadah, tapi antum lemes, nyaman apa enggak ibadah? Tidak akan nyaman. Maka yang dibutuhkan apa? Sabarnya. Kemudian antum mau berangkat ke masjid dengan posisi antum tertati-tati, berat menuju ke masjid, seakan-akan berkecamuk dalam pikiran antum, nanti kalau saya jalan saya jatuh gimana, nanti kalau saya kesandung batu terus saya jatuh gimana. Akhirnya membuat kita melangkah mundur, bukan melangkah maju menuju masjid. Maka yang dibutuhkan pada saat itu adalah tawakal. Kita membutuhkan kebersamaan Allah untuk menuju rumahnya Allah. Itu diantaranya komponen yang kita butuhkan untuk membangun ruhiyah. Keikhlasan itu luar biasa, karena keikhlasan inilah yang akan menerobos semua sesuatu yang kemungkinan secara logika tidak bisa diterobos.
hanya diterobos dengan keikhlasan. Kalau kita yang sudah terjun di dunia ruqyah itu sangat erat banget. Misalnya saya waktu masih mondok itu di Masya Allah sama beliau Ustadz Anas, itu pagi-pagi setelah subuh ada telepon masuk, diterima oleh mudir, minta diruqyah. Ada masyarakat yang satu malam suntuk itu dia berteriak seperti orang gila. Kemudian mudir itu manggil saya, Amir, antum nanti tolong bantu itu, ada yang minta diruqyah. Saya kaget karena posisi saya masih santri waktu itu. Terus saya bilang ke ustadznya, apa Ustadz, kenapa enggak ustadz saja? Karena saya masih santri, ilmu belum punya, semua belum punya. Tapi apa yang beliau katakan waktu itu saya baru sadar setelah saya ketemu pasiennya. Beliau cuma mengatakan gini, antum akhlasun minni, antum lebih ikhlas dari saya. Karena saya latar belakang tidak paham, itu saya abaikan saja. Saya sambil menunggu jemputan. Itu saja, bisa. Saya sambil menunggu jemputan. Waktu itu saya tunggakan banyak, mulai dari buku paketnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berdoa, ya Allah, semoga nanti saya ke rumah orang tadi, saya nanti pulang dikasih uang. Itu doa saya. Untuk apa? Untuk beli buku paket. Karena waktu itu saya terbebani di situ. Saya anggap itu sesuatu yang biasa. Kan tidak ada yang salah kan saya berdoa begitu. Ternyata ketika saya sampai di rumahnya, saya bertemu dengan pasien, belum ngomong satu patah kata pun, belum. Saya baru mendekati begini, apa kata pasiennya? Mohon maaf Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin terapi saya mohon ikhlas. Coba bayangkan. Itu seakan-akan dia menyatu langsung, connect saya dengan hati yang kacau, mengingat doa saya tadi. Saya keluar dari rumah itu, saya natap langit, kemudian saya istighfar, astagfirullah. Tapi saya masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang salah? Kok bisa connect gitu loh? Bisa connect dengan orangnya itu. Nah, ternyata setelah saya nata hati, saya luruskan niat, itu subhanallah. Itu Allah memberi kesembuhan itu tidak lama. Ya sekitar 5 menitan itu sudah sehat. Ternyata di situ setelah berjalan waktu baru saya paham. Setelah membaca Al-Quran, ketemulah ayat-ayat yang dialog antara iblis dengan Allah yang akan diberi tangguh untuk menggoda anak cucu Adam. Tapi Allah setelah memberi tangguh, tapi Allah mengatakan apa? Kecuali hambaku yang mukhlasin. Ternyata keikhlasan itu dia bisa nerobos apapun, benteng apapun. Ini kekuatan para sahabat dulu itu ya di sini nih sebenarnya. Dia menerima keikhlasan penuh, apa syariatnya ditetapkan begitu ya sudah itu. Nah, yang seperti itu kadang kita tidak terpikirkan. Akhirnya ini nanti ada yang sakit, ini kayaknya si A yang bikin, ini yang si B yang bikin, tambah kacau lagi keimanannya. Sudah salah melangkah, pikirannya kacau. Ini si itu kemarin itu si ini begini itu. Saya kayaknya dia yang ini, dia yang ini. Itu yang model begitu itu. Akhirnya kacau semua. Nah, padahal poin itu poin yang kalau antum bisa buktikan. Saya kemarin sempat ke Sulawesi, itu kebetulan dipakai kapal cepat, dan sebelumnya Syah Bandar itu sudah melarang kapal itu berangkat, Syah Bandar, karena melihat cuaca yang tidak memungkinkan. Tapi entah itu apa sebabnya, si kapten ini tetap berlayar, dan salah satu diantaranya saya di dalam kapal itu. Ketika berlayar sampai di tengah,
mungkin sekitar daerah Bawean kalau tidak salah itu. Itu kapal dengan ombak itu posisinya seperti ini. Ini kapal ini, itu ombak sudah begini nih. Jadi nyapunya ke bawah begini, bukan dari depan lagi, ngapul begini. Kalau seandainya dengan izin Allah pada saat itu dikehendaki kita hilang semua sudah. Tapi subhanallah, kita masih diselamatkan, tapi air itu kemana-mana, barang di dalam itu sudah kacau semua. Nah, saat itu yang ada di dalam kapal itu cuma hanya 2 kalimat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha, semuanya. Yang tidak ibadah, yang ibadah, semuanya sama. Nah, ternyata ketika kita diselamatkan sampai di pelabuhannya, ketawa-ketawa, mereka sudah lupa dengan kejadian yang ada dalam kapal. Tapi yang saya rasakan setelah saya pasrah pada saat itu, ini bicara tawakal ini, sudah pasrah total sudah. Itu saya kan dalam rangka mengadakan pengobatan massal di sana. Sebenarnya panitia mintanya cuma 250 pasien. Tapi subhanallah, selama saya di sana, itu setelah subuh itu sudah ngantri. Ngantri itu sampai jam 12 malam, itu pun masih ngantri. Kalau saya nggak lari sembunyi-sembunyi untuk tidur, alamat nggak tidur lagi itu. Itu sampai melampaui hampir 1000. Teman-teman panitia itu tumbang satu persatu, capek. Pasien banyak begitu, tenaganya cuma 5. Bayangkan, tenaganya cuma 5. Tapi fisik saya ini bukan satu ujub ya. Ini maksudnya saya jelasin ke antum, itu antum bisa bayangkan bagaimana orang yang tawakal tinggi. Itu efeknya sangat luar biasa. Saya dengan posisi yang seperti itu sampai saya pulang, badan saya dalam keadaan stabil, saya nggak ngeluh sedikit pun. Bahkan panitia itu sampai bingung, kok bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu. Sudah lupa makan. Kalau saya nggak lari sembunyi-sembunyi tidur, sudah nggak ada istirahatnya. Nah, setelah itu saya di dalam kamar itu baru saya mikir-mikir, sebenarnya ini apa yang terjadi. Nah, ternyata korelasinya kepasrahan tadi itu tadi. Kita sudah pasrah penuh sama Allah sampai, masya Allah, nangis, benar-benar nangis. Ini sudah antara mati dan hidup di tengah lautan ini. Itu subhanallah, efek ke tubuh kita itu, dia memunculkan kekuatan yang kita tidak duga. Nah, coba kita berusaha untuk terapi problematika kita, coba kita berusaha membangun dari sisi itu sebelum melangkah ke terapi yang lain. Karena terapi yang lain itu bisa saja selesai masalahnya, tapi dari sisi itu belum tentu selesai. Kita sudah selesai minum obat, kita selesai masuk ke dapur makan yang begitu lagi, gitu kan? Sudah keluar minum obat, masuk minum yang begitu lagi. Akhirnya bolak-balik minum obat sana, minum obat sini, minum obat sana. Dengan ini saya sakit apa sih? Oh, saya sudah terapi kemana-mana, saya sudah minum obat ini, obat terbaik, bahkan harganya mahal, nggak sembuh-sembuh. Dia nggak sadar kalau sebenarnya problem dia itu ada di mana? Makan dan minum, kemudian tawakal dan keikhlasannya. Nomor satunya itu yaitu membangun ruhaniyahnya, ibadahnya dia kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, poin itu yang ingin saya sampaikan ke antum. Nah, kalau kita mau belajar diagnosa, kita mau belajar terapi, kita mau belajar itu urutan sekian sebenarnya. Yang kita perhatikan itu adalah poin-poin itu, terutama yang hubungan dengan makanan. Karena makanan ini akan masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri, akan menjadi daging dan darah. Kalau sudah seperti itu, bahayanya luar biasa. Itu mungkin dari saya sebagai prolog bahwa sistem kita itu sebenarnya tidak keluar dari ranah dari Al-Quran dan Sunnah. Kita berkutat begini, mutar. Bahkan pasien-pasien saya yang tidak punya anak hari ini, 2 tahun terakhir itu saya sampai dijuluki dokter turunan gitu bahasanya. Wallahu a'lam bishawab.
dari mana ceritanya. Karena dari mulut ke mulut, ini nggak punya anak datang, alhamdulillah Allah karuniakan. Datang lagi Allah karuniakan gitu. Akhirnya datang ke saya sampai begitu. Ada yang telepon saya ke saya, mohon maaf Pak Ustadz, ini benar dengan Pak Ustadz Amir ya? Iya benar. Mohon maaf, saya ingin promil. Soalnya kemarin itu dari teman-teman itu begini, kalau Pak Ustadz Amir ini begini-begini, jadi diceritain sampai ke julukan begitu itu. Wallahualam bishawab. Padahal bukan itu, cuman kita kasih solusinya bagaimana Al-Quran memberi solusi. Nah, tinggal kita membangun keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Sedikit pun itu sudah sangat luar biasa. Intinya ruhiyah kita bangun, keyakinan kita terutama dengan ayat-ayat Allah itu yang kita yakini. Ruqyah, hujan. Kalau mengkaji hujan itu kalau turun, setan itu lari terbirit-birit. Setan itu lari ketakutan. Dia menghindar sebisa mungkin itu, dia tidak kena air hujan itu. Karena dahsyatnya dia itu kena air hujan itu seperti dia dicambuk dengan cambuk yang sangat luar biasa. Setan itu paling takut dia. Kemudian air hujan itu dia sama strukturnya dengan air zam-zam. Dia hampir sama. Yang membedakan dia dengan air zam-zam itu satunya wahyu. Mukjizatnya Nabi Ismail. Lainnya sama semua. Makanya teman-teman yang peruqyah itu biasanya kalau hujan itu ditandain airnya. Kemudian nanti kalau ada pasien yang mau ingin diruqyah, itu hidangannya, minumannya air hujan, cemilannya daun bidara. Minumnya air hujan, cemilannya daun bidara. Beda dengan yang lain, airnya air aqua, cemilannya roti. Tapi kalau di peruqyah khusus di Jombang itu minumnya air hujan, cemilannya daun bidara. Itu segitu yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai prolog. Intinya saya ingin katakan tadi, bangun ruhiyah maka fisik akan sehat. Keikhlasan dibangun, kesabarannya dibangun, tawakalnya dibangun dan lain sebagainya. Karena dengan tawakalnya, keikhlasannya dan lain sebagainya akan membentuk prinsip di dalam pikiran ini, akan memasrahkan semua kepada Allah. Nah, sebelum saya tutup, terakhir karena kita punya istri semua. Nah, kita punya istri semua, dan yang belum punya istri akan punya istri. Biaya yang kita keluarkan untuk istri, pengobatan istri, kecantikan istri itu sangat banyak. Katakanlah lipstick saja dengan make up yang luar biasa banyaknya. Itu coba antum bangun dari sisi ini, dari sisi ruhiyahnya tadi. Kenapa kok saya katakan begitu? Karena Allah itu menyebutkan Allahul ladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha masani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Di dalam ayat itu intinya adalah orang yang takut kepada Allah hingga membuat dia gemetar akan menghasilkan struktur kulit yang sehat, lembut, bahkan dia mengecilkan pori-pori. Jadi kalau perempuan istri-istri kita kan ingin pakai make up untuk dapat itu kan, kecantikannya biar lembut wajahnya. Coba kita bangun dari sisi situ, suruh dia membangun kedekatan dan ketakutan dia kepada Allah akan menghasilkan kulit yang luar biasa. Itu bahasanya begitu, bahasa Al-Qurannya begitu. Jadi ketakutan itu yang membuat kita menggigil karena takut, maksudnya itu dia memperbaiki struktur tubuh, kulit khususnya itu dari dalam sampai di luar, sampai pori-pori halusnya dan seterusnya. Nah, artinya apapun hari ini masalah kita, coba kita bangun dari sisi itu.
maka masalah yang kita hadapi akan selesai dengan sendiri dengan mudah. Nanti kalau masalah herbal dan lain sebagainya, itu poin-poin berikutnya. Ini poin ini yang ingin saya sampaikan ke antum, bahwa tanamkan di dalam diri antum bahwa kita sehat itu adalah membangun ruhiyah kita, kedekatan kita kepada Allah yang memiliki beberapa unsur tadi. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kita melangkah, harus minum A, harus minum B, harus minum C, dan seterusnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dari kami.